Perasaan saya udah kayak orang gila, kayaknya katanya waktu orang yang jagain saya udah nggak sadar sama sekali waktu itu. Saya nanya anak saya di mana, seperti itu udah katanya nggak ada. Udah dikirim ke sini, nanyain suami saya juga udah ke sini nganter anaknya kayak gitu. Kok bisa seperti ini gitu kejadiannya, padahal kan yang banyak ibu-ibu melahirkan itu secara normal gitu. Kenapa saya punya bayi seperti ini, terus ibunya penderitaannya seperti ini, terus ibu-ibu yang lain tuh kenapa melahirkan biasa saja, normal, sehat anaknya gitu, ibunya nggak ada masalah, kenapa saya dikasih seperti ini. Saya waktu itu, waktu masih lihat anak saya tuh masih di ruang operasi, anak saya tuh masih dipakein infus. Saya udah lihat anak saya seperti itu. Terus waktu saya itu masih baru diangkat anaknya dari perut saya, itu udah dengar dokternya bilang kalau anak saya tuh kembar siam gitu. Saya kaget, cuma bisa nangis. Waktu pas bayinya masih baru masuk di ruang NICU, kan belum dipisahkan waktu itu, sempat sih panik karena nggak bisa ngelihat bayinya, sedangkan saya namanya saja nunggu si bayi tapi nggak bisa lihat. Sempat berpikiran kayak gitu, jenuh sih, sempat di luar ruangan si bayi nunggunya, tapi nggak tahu kondisi bayi seperti apa, pergerakan bayi seperti apa, cuma dengar kabar berita saja dari dokter yang menangani. Sempat panik sih, sempat sedih sampai berapa minggu, saya sampai hampir sudah sakit sih, bukan hampir lagi, sudah sakit sampai panas, itu demam, mikirin anaknya, nggak pernah tidur sampai karena sedih ngeliat kondisi anaknya. Nggak dapat lihat, cuma mikirin saja anaknya seperti kayak itu, nggak bisa bergerak bebas. Namanya juga seorang ibu, dari baru ngelahirin anaknya tuh nggak pernah ketemu, ya kepengin ketemu, kangen sama anak. Saya waktu itu berpikiran, kok aku tuh punya anak tapi kok kayak nggak punya anak, nggak pernah lihat anakku kayak gitu. Makanya saya tuh berusaha untuk sekuat mungkin berjuang biar saya tuh nggak sedih. Sebenarnya di hati saya tuh udah hancur, kayak nggak kayak gimana gitu, karena saya tuh sangat-sangat sedih lihat kondisi anak seperti itu. Sebelum diangkat anak saya juga, saya tuh kan kulitnya melepuh, kenapa nggak cukup ibunya aja yang seperti itu, kok sekarang anak saya juga ikut menderita kayak gitu. Paling sedih, kadang nangis kadang, cuma itu yang saya lakukan. Operasi pemisahannya diberitahu pas malam hari waktu itu, karena keadaannya emergensi. Kalau nggak salah tanggal 17 dikasih tahu malamnya, karena udah emergensi. Saya dipanggil sama dokternya, disuruh seandainya dilakukan tindakan emergensi harus siap dan harus setuju bahwa bayi saya dilakukan tindakan pemisahan. Saya suruh menandatangani pada saat malam itu. Mudah-mudahan bisa bertahan katanya sampai pagi, bisa dilakukan siang hari, karena dokter Surabaya kan belum datang. Dokter menjelaskan yang terbaik memang harus segera dipisahkan, karena yang satunya kan udah kritis, yang mengalami hidrosefalus. Kalau ini dibiarkan nantinya terpengaruh sama adiknya yang masih sehat. Kalau yang hidrosefalus ini
kritisnya sudah sampai fatal akibatnya. Takutnya seperti itu kejadiannya, makanya dokter menyarankan saya itu menyetujui menandatangani itu untuk segera dilakukan tindakan operasi pemisahan secara emergensi supaya salah satulah bisa diselamatkan gitu, agar nggak kedua-duanya nantinya kritis. Sebelum kedua-duanya kritis, saya disuruh mempersiapkan mental untuk menandatangani surat pemisahan itu. Benar-benar luar biasa, sangat menyakitkan, sedih, menyakitkan. Saya itu nggak gini loh, merasa nggak bertanggung jawab sama anak. Saya bisa sehat, anak saya menderita, penderitaannya luar biasa. Saya aja luka sedikit mungkin sudah mau nangis, gini ngerasain perihnya. Terus anak saya sebegitunya masih, kulitnya masih belum kuat, terus napasnya masih belum kuat. Waktu itu baru berumur 18 hari sudah dipotong, sudah dilukai sebegitu besarnya. Sangat-sangat sedih. Kalau bisa digantikan, mungkin saya yang mengalami seperti itu gitu. Waktu itu saya cuman bisa berdoa, karena waktu itu saya juga bisa merasakan sakitnya anak saya. Kayak mungkin waktu dia dibelah perutnya itu saya juga merasakan luka di perut saya, kayak teriris pisau kayak gitu. Saya cuma bisa mantram Gayatri dan berdoa seterusnya sampai dikabarkan bahwa operasi itu lancar dan selesai. Terus malam itu juga saya datang ke sana bertemu sama yang melakukan tindakan operasi. Sampai di sana dikasih tahu, yang gini dulu dikasih tahu yang dukanya karena tidak berhasil, yang satunya tidak berhasil, udah tidak ada gitu katanya. Sempat sedih sampai shock, ibunya sampai lemas mendengarnya. Terus yang satunya, syukurnya yang satunya bisa selamat, baru agak lega. Jim, depan Jim, depan. Jangan dipegang. Oke. Kasih jalan ya. Pada saat itu sih ya sedih, yang paling utama saya sedih melihat kondisi kakaknya mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Mungkin orang dewasa pun, orang sekuat apapun orang dewasa, kalau dipisahkan seperti itu udah fatal akibatnya. Tapi ini saya kagum, dia itu berani menahan sakit. Terus yang kakaknya yang meninggal itu perjuangannya sungguh luar biasa, dari baru lahir untuk membantu pernapasan untuk kakaknya supaya bisa bertahan lebih lama. Saya kagum juga, bahkan saya merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan anak saya. Kekuatannya nggak ada apa-apanya. Anak saya memang luar biasa. Oke. Dia bisa bertahan, dari dia berjuang menghadapi waktu, menghadapi detik demi detik supaya bisa bertahan untuk hidup selama 19 hari tepatnya. Waktu itu saya ada senangnya juga dan ada sedihnya. Waktu keluar dari ruang operasi anak saya, bapaknya ikut anaknya ke ruang NICU dan saya ikut perawat ke kamar jenazah untuk lihat anak saya. Dan malam itu saya lihat jenazah anak saya tuh, karena jenazah anak saya tuh kayak tersenyum gitu, kayak orang tidur, makanya saya sedih sekali melihat anak saya seperti itu.
kenapa kok baru lihat anak udah nggak ada gitu. Anak saya sudah tidak bisa diselamatkan seperti itu. Tapi saya juga mengerti dengan dokter karena dia itu banyak sakitnya. Tapi kalau dipertahanin juga kasihan karena dia itu banyak sakitnya. Sedih sekali. Saya ngelihat bahwa Emilia itu belum meninggal, itu aja perasaan saya. Udah tahu jalannya. Petinya tetap saya buka, tetap saya lihat wajahnya seperti masih dalam itulah tidur. Sampai sekarang pun kalau ingat saya wajahnya Emilia masih sedih sekali. Kepingin sekali berketemu itu, kangen itu sama wajahnya. Karena ya gimana, dari baru lahir saya sampai ke Sanglah itu saya yang nemenin. Emilia itu udah saya ambil dari ibu anggota BJ. Ada Ibu Emilia yang waktu itu dengan responnya membantu ibunya Amelia sekarang. Dia sangat gini, seperti menganggap sudah saudara padahal baru kenal kan itu, tapi dia itu sangat prihatin dengan keadaannya, terus dia menganggap sebagai keluarga. Itu yang saya kagum sama sifatnya dia. Terus saya ambil namanya, kebetulan pas lahir anak saya cewek, saya ambil namanya dari dia. Yang Amelianya itu kan supaya karena kembar kan, supaya mirip lah namanya Emilia sama Amelia, karena agak mirip. Yang Amelia yang lebih kecil. Kepada direktur utama akan diserahkan kepada Bupati Buleleng yang akan didampingi dengan Kepala Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, dan juga pada orang tua dari bayi dari Bupati, dan akan diserahkan kepada orang tua. Kalau sekarang kan yang masih ini Amelia Sari Putri. Sarinya itu pembawaan namanya yang reinkarnasi. Yang reinkarnasi membawa nama Sari itu. Dulu dia sebelum reinkarnasi menjadi ini, reinkarnasi sebelumnya dia bernama Sari itu. Sekarang reinkarnasi menjadi Kadek Amelia Sari Putri. Kita ambil nama Sarinya biar tetap ada namanya. Dari mana yang mendanai terus membiayai masalah perawatan operasinya juga, terus masalah obat, masalah susunya, segala macam penanganan di sana lah. Saya kurang tahu juga siapa-siapa yang telah membiayai, karena saya tidak dikasih penjelasan dari pihak manapun masalah gini pembiayaan semuanya itu. I'm here with Ketut, the father of the babies. Him and his wife Nyoman are obviously very, very stressed still. They still have no news about the baby's condition. Pertama kali ini Kembar Siam yang diangkat beritanya sampai mendunia seperti ini. Saya juga sangat kagum dan juga sampai sempat nggak percaya kok gini dari Australia jauh-jauh, yang nggak kenal, yang nggak tahu tentang situasi saya, dia itu rela mau meluangkan waktunya berkorban menengok saya. Dari warga luar juga, selain Australia ada juga dari India, dari Cina, dari Amerika juga ada, terus dari Bangkok juga ada, dari Lombok, dari Bima, dari Sulawesi juga ada yang datang. Sengaja memang datang, mungkin hanya 2 jam dia
ketemu sama saya langsung lagi balik ke daerahnya masing-masing. Ada juga gitu. Mungkin saya ya karena orang bodoh juga nggak nggak bisa mengembalikan semua kebaikannya. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada semua rumah sakit Sanglah yang kerja di Sanglah, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Perasaan saya sekarang ini gimana caranya semaksimal mungkin merawat si Kadek Amelia dengan sepenuh hati sebisa saya, biar dia itu tumbuh dengan normal, tumbuh dengan kayak anak biasanya, dan dia itu sembuh untuk selamanya, seperti itu. Yang paling menyenangkan udah pasti pas dia itu saya lihat dia itu pas tidur lelap, pulas, pas dia mau gini mimik susu lancar, terus dia mau respon pembicaraan kita, senang sekali. Pas sedihnya kayak kemarin pas waktu di sini, pas dia itu susah bernapas, saya lihat, terus gelisah, nggak bisa tidur, tuh gerah, sedih sekali. Pak, yang menyenangkan tuh saat lihat dia itu tidur dengan pulas kayak gitu, bisa dipeluk sama ibunya sama bapaknya, itu yang bikin saya senang. Yang sedihnya tadi kan dapat agak panas badannya, itu bikin saya panik, bener-bener panik, karena ini yang pertama buat saya gitu. Kalau punya anak sih memang sangat masih ingin ya, karena ini kan baru satu, baru pertama anaknya, kebetulan cewek juga. Tapi saya nggak peduli entah itu cewek atau cowok, nggak masalah. Tapi nanti kalau udah besar, kalau udah dia ya masuk mungkin SD, baru saya kepingin lagi punya anak. Tapi kayak kemarin kan udah di dukunnya itu udah diterangkan bahwa ya nantinya ada lagi nyusul cowok itu dengan sendiri, nggak kemar lagi. Karena ini dulunya juga lahir reinkarnasi, sebelumnya juga kemar, dia kemar buncing, makanya sekarang lahirnya juga kemar. Nanti lahir baru sendiri, laki-laki gitu. Mungkin gini. Ya udah pintar ya. Ya, sekarang sih kalau sekarang masih mikir-mikir dulu, soalnya masih trauma. Tapi nanti mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa lagi. Ya, harapan saya sih nanti ke depannya ya supaya Amelia ini menjadi ya tidak seperti orang tuanya, ya orang tuanya sudah dari baru lahir sudah susah, sudah menderita berbagai macam penghinaan sudah saya dapat. Biar dia itu nggak ngalamin seperti ibu bapaknya, dan dia bisa berguna bagi semua orang yang menolong dia sekarang, biar bangga juga yang menolong dia sekarang, nanti dia itu bisa jadi banggaan semua orang.